Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala SMAN 70 Jakarta, Ibu Dr. Ratna Budiarti M.Biomed, yang diwakilkan oleh Ibu Istiqomah MSI selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati, Ketua Komite SMAN 70 Jakarta, Bapak Yudi Adi Cawarman, Eskom SE. Yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Pembina OSIS, Bapak Ibu Dewan Guru, dan karyawan SMAN 70 Jakarta, serta teman-teman yang saya banggakan. Selamat datang dan selamat bergabung pada acara debat calon ketua OSIS periode 2021-2022. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan debat calon ketua OSIS sebagai rangkaian acara dari pemilihan ketua OSIS periode 2021-2022. Saya ingin menegaskan bahwa seluruh peserta yang hadir pada debat hari ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum mulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Audrey VB sebagai MC pada debat hari ini. Selanjutnya, mari kita saksikan sambutan dari Ketua Pelaksana Acara Debat Calon Ketua OSIS kepada Tengku Fitria, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Kepala SMAN 70 Jakarta, Ibu Dr. Ratna Budiarti M.Biomed. Yang saya hormati, Bapak Yudi Adi Cawarman, Eskom SE, selaku Komite SMAN 70 Jakarta. Yang saya hormati, Ibu Istiqomah MSI, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati, Pembina OSIS SMAN 70 Jakarta, Bapak Cecep Sulaiman, SPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tengku Fitria Nurfadisyah Rumansyah. Kebetulan, pada periode tahun ini, saya dipercayakan menjadi Ketua Pelaksanaan Pemilihan Ketua OSIS periode tahun 2021-2022 dengan wakil saya yakni Alia Gania. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyiapkan dan melaksanakan pemilu tahun ini. Teman-teman BPH, seluruh panitia pemilos, para kandidat, komite, serta Bapak Ibu Guru SMAN 70 Jakarta. Semoga pemilos tahun ini berjalan dengan lancar sampai hari pemilihan. Dan debat pada hari ini bisa menjadi tolak ukur yang baik dalam melihat potensi serta persaingan sehat dari para kandidat untuk mencari ketua OSIS yang terbaik untuk kemajuan SMAN 70 Jakarta. Saya ingin mengucapkan selamat dan semangat kepada para kandidat karena sudah sampai di tahap ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cia atas sambutannya. Untuk selanjutnya, marilah kita saksikan sambutan dari Ketua OSIS dan Ketua MPK SMAN 70 Jakarta untuk Farah Efra dan Almera Zahra, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Ratna Budiarti M.Biomed selaku Kepala SMA Negeri 70 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Yudi Adi Cawarman Eskom SE selaku Ketua Komite SMA Negeri 70 Jakarta. Yang kami hormati Ibu Istiqomah MSI selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang kami hormati Bapak Cecep Sulaiman SPD selaku Pembina OSIS MPK SMA Negeri 70 Jakarta. Dan yang kami cintai dan banggakan, teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 70 Jakarta. Puji syukur atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita semua dapat menyelenggarakan debat calon ketua OSIS 2021 pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Debat ini merupakan kegiatan tahunan dengan tujuan untuk menyeleksi calon ketua OSIS periode selanjutnya. Kami berharap dengan diadakannya debat ini dapat melatih kemampuan argumen serta problem solving dari para kandidat. Kami harap dengan diselenggarakannya debat calon ketua OSIS 2021, bagi para calon dapat saling menambah referensi dan pengetahuan, serta bagi teman-teman Sivitas SMA Negeri 70 Jakarta dapat menjadi tolak ukur dalam memilih calon ketua OSIS selanjutnya yang terbaik bagi SMA Negeri 70 Jakarta.
Kami ingin berterima kasih kepada para pihak guru, para orang tua, teman-teman, dan seluruh panitia debat yang telah menyelenggarakan debat tahun ini. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 70 Jakarta, Ibu Dr. Ratna Budiarti M. Biomed, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 70 Jakarta, anak-anak pengurus BPH OSIS MPK periode 2020-2021, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, yaitu siswa-siswi SMA Negeri 70 Jakarta. Pada kesempatan hari ini, kita akan menyaksikan yaitu debat calon ketua OSIS periode 2021-2022. Dalam debat ini akan disampaikan gagasan-gagasan, ide kreatif, visi misi, kemudian program kerja masing-masing calon ketua OSIS periode 2021-2022. Dengan debat ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi pemilih yang akan melakukan pemilihan nanti untuk ketua OSIS periode 2021-2022. Kalian nanti akan bisa melihat bagaimana gagasan-gagasan masing-masing calon, dan pada saatnya nanti bisa menentukan pilihan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa menambah pengetahuan kalian dan bisa mengetahui latar belakang maupun track record masing-masing calon. Bapak ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik dan lancar. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farah dan Aira atas sambutannya. Selanjutnya mari kita saksikan sambutan dari Ketua Komite SMAN 70 Jakarta, Bapak Yudi Adi Syawarman, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya kita semua bisa menjalankan seluruh rangkaian pemilihan Ketua OSIS dan Ketua MPK SMA Negeri 70 Jakarta periode tahun 2021-2022. Saya, selaku Ketua Komite SMA Negeri 70 Jakarta, menyambut baik debat calon Ketua OSIS periode 2021-2022 ini. Saya berharap semoga debat ini dapat menjadi gambaran bagi seluruh warga sivitas SMA Negeri 70 Jakarta untuk dapat memilih kandidat calon Ketua OSIS periode 2021-2022 dalam pemilu nanti. Bagi seluruh kandidat calon Ketua OSIS dan Ketua MPK, semoga debat ini dapat mengajarkan persaingan secara sehat, jujur, dan kedepannya kita dapat memajukan SMA Negeri 70 Jakarta bersama-sama. Sekian dari saya. Salam prestasi, salam sehat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita saksikan sambutan dari Kepala SMAN 70 Jakarta, Ibu Dr. Ratna Budiarti M. Biomed yang akan diwakilkan oleh Ibu Istiqomah MSI selaku Wakil Bidang Kesiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 70 Jakarta, Ibu Dr. Ratna Budiarti M. Biomed. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah
yang terhormat Bapak, Ibu Guru, dan Pembina OSIS, serta anak-anakku calon Ketua OSIS periode 2021-2022. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita akan mengikuti debat calon Ketua OSIS SMA Negeri 70 tahun 2021-2022. Semoga debat kali ini akan menghasilkan hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan dengan ikhlas, jujur, serta bermartabat. Proses debat ini akan menjadi dasar kawan-kawan kalian untuk memilih kalian. Kalian ketiga calon ini adalah orang-orang hebat, 3 terbaik di antara 400 kawan-kawan kalian. Siapapun yang terpilih kelak, semoga akan membawa SMA Negeri 70 makin berprestasi dan makin mempunyai nilai yang lebih di antara sekolah yang lain. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isti atas sambutannya. Untuk rangkaian acara debat selanjutnya akan dipimpin oleh moderator. Kepada Wilhelmina Inara dan Raisya Adelia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelum kami memulai acara debat pada kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raisya Adelia Hartawan, selaku moderator pada acara debat pada hari ini, ditemani oleh rekan saya, Wilhelmina Inara Nedifa, dan sekarang kami akan menjelaskan beberapa peraturan debat yang harus dipatuhi oleh para peserta debat. Yang pertama, setiap kandidat masing-masing diberikan 3 menit untuk memaparkan program kerja yang diberikan. 2. Dua kandidat lain yang sedang tidak memaparkan program kerja diberikan waktu 1 menit untuk bertanya 1 pertanyaan terkait program yang dipaparkan secara bergantian dengan pola bertanya-menjawab. Yang ketiga, kandidat yang memaparkan program kerja diberikan waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kandidat lain. 4. Kandidat tidak diperbolehkan berbicara sebelum dipersilakan oleh moderator. Yang kelima, kandidat tidak diperbolehkan untuk memprovokasi lawan ataupun menjelekkan sara. 6. Apabila terjadi pelanggaran, maka kandidat akan didiskualifikasi. Yang ketujuh, debat akan ditutup dengan pertanyaan dari panelis. Yang kedelapan dan terakhir, kandidat diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Sekian peraturan dari debat pada hari ini. Selanjutnya, ketiga kandidat kami persilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari kandidat nomor urut pertama. Kepada Alika Raisya Hidayat, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alika Raisya Hidayat, selaku calon Ketua OSIS nomor urut 1, periode 2021-2022. Saya memiliki visi untuk mewujudkan siswa dan siswa SMA Negeri 70 yang berkualitas, kreatif, kolaboratif, dan proaktif, diimbangi dengan karakter yang mulia. Visi saya diimbangi dengan beberapa misi yang sudah saya rancang. Yang pertama adalah saya ingin meningkatkan kualitas program kerja OSIS. Yang kedua, saya ingin menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi dan institusi secara kolaboratif. Yang ketiga, saya ingin mewujudkan persatuan dan keharmonisan antar siswa dan siswa SMA Negeri 70. Yang keempat, saya ingin menciptakan terobosan-terobosan yang inovatif di setiap program kerja OSIS. Dan yang terakhir, saya ingin mendorong potensi siswa dan siswa SMA Negeri 70 sehingga dapat menjadi daya saing di era VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan serta salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Lintang Sasmita Seta. Saya dari kelas 11 IP 1 dan di sini saya sebagai calon ketua OSIS nomor urut 2. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan visi dan misi saya. Untuk visi saya adalah untuk memajukan SMA 70 Jakarta dalam bidang akademik maupun non-akademik dengan berbagai program kerja yang bermanfaat sehingga mengeluarkan potensi penuh dari siswa-siswi SMA 70 Jakarta. Kemudian kita lanjut ke misi saya, yaitu ada 3. Yaitu jika saya menjadi ketua, saya akan menjadikan OSIS sebagai organisasi yang bekerja secara efektif dan berintegritas. Kemudian menjadikan OSIS sebagai organisasi untuk mempererat hubungan antar sivitas SMA 70 Jakarta. Dan yang terakhir, memajukan ekstrakurikuler di SMA 70 Jakarta. Baik, sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka debat calon ketua OSIS SMA 70 Jakarta periode 2021-2022. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Saputra sebagai calon ketua OSIS dengan nomor urut 3. Izinkan saya untuk menyampaikan visi dan misi saya selaku calon ketua OSIS SMA Negeri 70 Jakarta. Visi saya yaitu mewujudkan OSIS SMA Negeri 70 Jakarta yang dapat berkolaborasi dan berintegritas tinggi, berlandaskan asas kekeluargaan serta aktif dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Lalu, untuk mendukung atau merealisasikan visi saya memiliki beberapa misi. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan seluruh karakter warga SMA Negeri 70 Jakarta yang berlandaskan IPA. Kedua, menyediakan wadah aspirasi dan inspirasi secara internal maupun eksternal untuk dapat berkarya. Yang ketiga, membangun rasa sosial dan kekeluargaan antar seluruh warga SMA Negeri 70 Jakarta dan lingkungan masyarakat sekitar. Keempat, menciptakan dan mengoptimalkan program kerja, baik program kerja yang sudah terlaksana maupun program kerja yang baru bersifat inovatif dan kreatif. Dan yang terakhir, memfasilitasi pengembangan minat dan bakat guna meningkatkan prestasi baik akademik maupun non-akademik bagi siswa-siswa SMA Negeri 70 Jakarta. Sekian perkenalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketiga calon ketua OSIS. Selanjutnya akan kami mulai acara debat pada hari ini. Untuk nomor urut pertama, waktu 3 menit kami persilahkan untuk memaparkan program kerja. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator atas pernyataannya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan program kerja yang telah saya rancang. Saya sudah mempersiapkan 3 program kerja. Yang pertama adalah Major Success. Ini merupakan program kerja yang bekerja sama dengan konsultan pendidikan untuk menghadirkan mahasiswa atau lulusan mahasiswa untuk berbagi cerita dan sharing mengenai jurusan yang mereka tekuni pada saat itu. Untuk program kerja ini, secara teknis, untuk yang pertama adalah program kerja ini akan berlangsung selama 1 hari, di mana kami akan memilih 10 jurusan yang paling diminati oleh siswa dan siswa SMA Negeri 70, dan 10 jurusan ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Setiap siswa dan siswinya akan memilih 2 jurusan yang mereka paling minati, kemudian akan dikelompokkan setiap jurusan yang dapat
yang dapat mencakup 3 angkatan, yaitu kelas 10, 11, dan kelas 12. Untuk program kerja ini akan dilaksanakan secara online dan juga offline. Untuk online sendiri, kami akan menggunakan dan menggunakan fasilitas Zoom. Untuk offline, kami akan menggunakan ruangan-ruangan yang ada di SMA Negeri 70. Untuk yang kedua, program kerja saya adalah Earth Day Program. Ini merupakan program kerja untuk memperingati Hari Bumi seluruh dunia yang jatuh pada tanggal 22 April. Di mana ini merupakan program kerja untuk semacam perlombaan di mana siswa dan siswinya atau para peserta menghitung jejak karbon atau carbon footprint yang mereka keluarkan setiap harinya. Program kerja ini akan berlangsung selama 3 minggu. Seperti yang sudah saya baca, di mana it takes 21 days to change your habits. Maka dari itu, saya menjalankan program kerja ini selama 3 minggu. Untuk pembuka program kerja ini, akan diadakan semacam webinar, di mana para narasumber akan memberikan materi dan memberikan awareness mengenai carbon footprint dan gas-gas emisi. Kemudian program kerja ini akan berlangsung selama 3 minggu dan untuk siswa dan siswinya. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak atas program kerja yang sudah dipaparkan. Selanjutnya, saya berikan waktu kepada kandidat nomor urut 2 untuk memberikan sanggahan terkait program kerja yang barusan dipaparkan. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Untuk nomor urut 1, saya mempunyai pertanyaan atas program kerja Anda, yaitu Major Success. Di mana, yaitu pertanyaan saya adalah untuk program kerja yang bertemakan berpendidikan, di mana kami mengundang alumni sudah banyak dari pihak eksternal. Misalnya dari kampus-kampus sudah ada, dari lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga les sudah ada, dan misalnya yang paling baru dari EduFair sudah ada. Apakah perlu untuk kita mengeluarkan usaha dan uang untuk mengadakan program kerja ini, di mana sudah ada banyak program kerja serupa yang disediakan dari pihak eksternal? Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 2. Selanjutnya akan saya berikan waktu 1 menit kepada nomor urut pertama untuk menjawab sanggahan yang telah diberikan. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih untuk nomor urut 2 atas pertanyaannya. Untuk program kerja Major Success sendiri, menurut saya ini belum pernah ada di SMA Negeri 70 sebelumnya, di mana setiap mahasiswa atau siswa dan siswinya dapat wawasan lebih mengenai jurusan yang mereka minati. Karena dari data statistik yang pernah saya baca bahwa sebanyak 80% mahasiswa salah jurusan. Maka dari itu saya memfasilitasi program kerja ini sehingga siswa dan siswi dapat memilih jurusan secara tepat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak atas jawaban yang sudah diberikan. Selanjutnya saya berikan waktu 1 menit kepada kandidat nomor urut 3 untuk memberikan sanggahan terkait program kerja yang telah dipaparkan. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyangkat dari kandidat nomor 1. Saya sangat menilai program kerja Anda. Namun, dengan adanya program kerja ini, apakah tingkat keefektifan dari siswa-siswi ini dan antusiasme dari siswa-siswi ini
dapat meningkat karena seperti yang kita ketahui ini mengenai masalah jurusan dan juga ini mengenai juga masalah masa depan setiap siswa-siswa SMA Negeri 70 Jakarta. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada nomor urut ketiga. Akan saya berikan waktu 1 menit kepada calon nomor urut pertama untuk menjawab sanggahan yang telah diberikan. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kandidat nomor urut 3 atas pertanyaannya. Untuk antusiasme para siswa dan siswi sendiri, kemungkinan untuk program kerja ini akan diwajibkan untuk seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 70, sehingga siswa dan siswi diwajibkan untuk mengikuti program kerja ini. Dan menurut saya program kerja ini adalah program kerja yang menarik, di mana kita akan mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi mengenai jurusan-jurusan yang memang kita minati dan kemungkinan kita hanya tahu dari luarnya saja. Dari situ saya fasilitasi lagi dengan program kerja ini sehingga siswa dan siswinya bisa lebih mengenal lagi mengenai jurusan yang mereka minati. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada kandidat nomor urut 1. Selanjutnya akan kami lanjutkan kepada kandidat nomor urut 2 untuk memaparkan program kerja yang telah disiapkan. Waktu diberikan 3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Dan saat ini izinkan saya untuk menjelaskan program kerja saya yaitu ada 3 program kerja. Yang pertama adalah 70 beruang. 70 beruang sendiri adalah program kerja bertemakan manajemen uang. Dari namanya sendiri bisa disimpulkan bahwa beruang singkatannya adalah belajar uang. Lalu mengapa saya mengangkat tema ini? Menurut saya kita adalah anak SMA yang bentar lagi akan menganjak ke masa kuliah, yang bentar lagi akan menganjak ke masa dewasa. Alhamdulillah saya masuk ke 70, di mana pendidikannya bagus, guru-gurunya kompeten. Namun ada satu hal yang menurut saya kurang diajarkan, yaitu manajemen uang. Dalam program kerja ini, saya berniat untuk mengundang lembaga-lembaga uang seperti BI, OJK, atau Dirjen untuk memberikan edukasi kepada saya, kepada teman-teman saya mengenai pajak, manajemen uang, dan lain-lain. Kemudian lanjut ke program kerja saya yang kedua, yaitu 70 Semara. 70 Semara ini adalah program kerja yang bertemakan budaya. Semara ini adalah bahasa Sanskerta yang artinya mengingat. Lalu mengapa mengingat? Pada abad ke-21 ini, informasi mengalir dengan cepat dari luar maupun dalam negeri, yang kadang hal membuat efek positif namun ada efek negatifnya juga, yaitu kita lupa akan budaya kita sendiri. Dalam 70 Semara ini, saya berniat untuk meningkatkan kepedulian siswa-siswi SMA 70 Jakarta kepada budaya kita yang sangat kaya. Dalam 70 Semara ini terdapat 2 rangkaian acara, yang pertama lomba, yang kedua webinar. Dalam lomba peserta didik bisa mengirim video. Videonya boleh masak masakan tradisional, bisa menari tradisional, atau bahkan sekedar menjelaskan tentang budaya mereka sendiri. Yang kemudian dilanjutkan dengan webinar, tentunya adalah pengumuman dari lomba tersebut dan juga akan mengundang ahli dalam budaya daerah tertentu yang akan menjelaskan. Kemudian program kerja ketiga saya adalah Ikatan Bulungan. Ikatan Bulungan ini saya rancang untuk mempererat hubungan antar sivitas SMA 70 Jakarta, di mana pada masa pandemi ini semua dilaksanakan dengan online. Pada Ikatan Bulungan ini, saya akan mengadakan Zoom, di mana Zoom tersebut ada breakout room yang setiap peserta dari Zoom tersebut akan di-assign ke breakout room masing-masing secara acak. Dan di dalam breakout room tersebut bisa mengobrol, curhat, atau mengerjakan PR bareng. Yang penting mempererat hubungan antar sivitas SMA 70 Jakarta sesuai dengan misi saya. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 2. Selanjutnya akan kami persilahkan kepada kandidat nomor urut 1 untuk memberikan sanggahan terkait program kerja yang telah disampaikan. Waktu 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kandidat nomor 2 atas pernyataannya. Di sini
bagaimana caranya kita dapat belajar mengatur uang kalau kita tidak dihadapkan dengan permasalahan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah, apakah yakin perusahaan-perusahaan tersebut ingin bekerja sama dengan program kerja ini? Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak kepada kandidat nomor urut 1. Selanjutnya, saya berikan waktu 1 menit kepada kandidat nomor urut 2 untuk menjawab sanggahan yang telah diberikan. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kandidat nomor 2 atas pertanyaannya. Namun di sini saya menyanggah pertanyaan tersebut karena dari pertanyaan tersebut, bagaimana siswa-siswi tertarik padahal belum dihadapi dengan tantangan sebenarnya. Di sini kami kan akan mengadakan edukasi, di mana dalam edukasi akan ada berbagai skenario yang tentunya akan memancing rasa penasaran siswa-siswi dari SMA 70 Jakarta. Kemudian untuk pertanyaan kedua, saya juga ingin menyanggah karena dari pengalaman saya, dari pengalaman teman-teman saya juga, contohnya Dirjen Pajak sudah mengadakan salah satu bentuk edukasi pajak, salah satunya ke sekolah kita SMA 70 Jakarta. Dengan adanya itu, saya yakin bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga uang lain, contohnya BI dan OJK, untuk mengadakan edukasi tentang uang ini. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, kami berikan waktu 1 menit kepada calon nomor urut ketiga untuk memberikan sanggahan terkait program kerja yang telah diberikan. Waktu 1 menit, saya persilahkan dari sekarang. Baik, saya mengerti apa yang Anda sampaikan mengenai program kerja kedua, yaitu Studi Semarak. Memang betul, budaya Indonesia harus kita lestarikan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, budaya ini yang ada di Indonesia semakin tergerus dengan arus globalisasi, sehingga budaya-budaya di Indonesia ini semakin luntur karena adanya budaya-budaya dari barat. Apakah Anda yakin dengan program kerja ini melihat tantangan tersebut? Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak kepada kandidat nomor urut 3 karena telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya saya berikan waktu 1 menit kepada kandidat nomor urut 2 untuk menjawab sanggahan yang telah diberikan. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya juga di sini ingin menyanggah karena tentunya seperti yang saya bilang tadi, budaya kita adalah budaya yang hampir hanya dimiliki oleh bangsa negara kita. Dan seperti yang saya bilang juga tadi, ini adalah sekolah di mana kita akan diedukasi, di mana kita akan diberikan kesadaran juga bahwa budaya-budaya kita yang kita miliki jika luntur akan tidak ada lagi. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak atas pemaparan yang telah disampaikan oleh kandidat nomor urut 2. Selanjutnya, kami persilahkan kepada kandidat nomor urut 3 untuk memberikan paparan mengenai program kerja yang telah disiapkan. Kepada calon nomor urut 3, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya kepada saya. Saya ingin menyampaikan program kerja saya sebagai calon ketua OSIS periode SMA 2021-2022 SMA Negeri 70 Jakarta. Yang pertama yaitu tesis atau Literation in 70. Tes ini merupakan sebuah kegiatan di mana para siswa-siswa SMA Negeri 70 Jakarta membuat literasi baik berbagai fiksi maupun non-fiksi yang terdapat pelaksanaannya jika offline perpustakaan atau pelaksanaan internet atau Google jika online. Adapun tujuan dari pelaksanaan program kerja ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan gemar membaca bagi siswa-siswa SMA Negeri 70 Jakarta. Yang kedua, untuk meningkatkan karakter kepribadian diri bagi siswa-siswa SMA Negeri 70 Jakarta. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan dan mengembangkan pemahaman atau pengetahuan bagi siswa-siswa SMA Negeri 70 Jakarta setelah melakukan literasi tersebut. Yang kedua yaitu ada peraga atau pekan olahraga. Peraga sendiri merupakan sebuah kegiatan program kerja di mana bertemakan olahraga dan kesehatan. Adapun contoh kegiatannya seperti membuat video senam secara berkelompok yang dimana nanti
video ini bisa digunakan pada saat pelajaran olahraga dan juga mendapatkan nilai pelajaran olahraga juga. Yang kedua yaitu membuat video kreatif atau vlog mengenai olahraga di masa pandemi yang bisa dilakukan atau mengajak hidup sehat. Dan yang terakhir yaitu membuat makanan masakan yang sehat juga. Ada tujuan dari pelaksanaan program kerja ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan dan menjaga imunitas kesehatan tubuh bagi siswa-siswa SMA Negeri 7 Jakarta. Yang kedua, untuk meningkatkan kekompakan bagi siswa-siswa SMA Negeri 7 Jakarta. Yang ketiga, untuk meningkatkan minat dan bakat dalam hal prestasi non akademik bagi siswa-siswa SMA Negeri 7 Jakarta. Dan yang terakhir yaitu BFD atau Bulungan Pandes. BFD ini merupakan sebuah kegiatan di mana para siswa-siswa SMA Negeri 7 Jakarta akan melaksanakannya secara setelah pelaksanaan ujian akhir semester selesai. Ada pun contoh kegiatannya seperti kuis, lalu lomba debat dengan mosi yang menyenangkan, setelah itu pelaksanaan video, pembuatan video kreatif atau pembuatan video yang bersifat menyenangkan, dan beberapa game seperti ludo online ataupun tebak beragam. Ada pun tujuan dari pelaksanaan program kerja ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan rasa hal yang menyenangkan bagi siswa-siswa SMA Negeri 7 Jakarta. Yang kedua, untuk memulihkan kesegaran bagi siswa-siswa SMA Negeri 7 Jakarta setelah pelaksanaan ujian akhir semester. Dan yang terakhir, untuk menjalin tali persaudaraan antar siswa-siswa SMA Negeri 7 Jakarta. Sekian dari pemaparan program kerja saya sebagai calon ketua OSIS periode 2021-2022 SMA Negeri 7 Jakarta. Baiklah, terima kasih banyak atas pemaparan yang telah diberikan kandidat nomor urut 3. Selanjutnya, saya berikan waktu kepada kandidat nomor urut pertama untuk memberikan sanggahan kepada kandidat nomor urut 3 terkait program kerja yang sudah dipaparkan. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kandidat nomor 3 atas pemaparan materinya. Untuk program kerja yang pertama yaitu literasi, di mana program kerja ini sudah sangat sering dijalankan di SMA Negeri 70, dan saya ingin bertanya bagaimana caranya Anda dapat meningkatkan karakter kepribadian diri dengan program kerja yang sudah saya sebutkan, dan bagaimana apa yang membedakan program kerja ini dengan program kerja lainnya yang ada di SMA Negeri 70 mengenai literasi. Terima kasih. Terima kasih kepada nomor urut pertama atas sanggahan yang telah diberikan. Selanjutnya akan saya persilahkan kepada nomor urut ketiga untuk menjawab sanggahan yang telah diberikan. Waktu 1 menit dipersilahkan dari sekarang. Baik, terima kasih kepada calon kandidat nomor urut 1 atas sanggahannya. Memang betul, literasi sudah banyak ada di SMA Negeri 7 Jakarta, namun seiring dengan perkembangan zaman, literasi semakin berkurang, sehingga saya kurang setuju dengan pendapat Anda. Lalu juga apa perbedaan dari program kerja ini, di mana sama saja membuat literasi, namun di sini kita lebih meningkatkan mengenai literasi dari berbagai hal, seperti buku fiksi atau non fiksi, dan juga ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dari kandidat nomor urut 3. Selanjutnya saya persilakan kandidat nomor urut 2 untuk memberikan sanggahan terkait program kerja yang telah dipaparkan. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Adi untuk program kerja pertama yaitu tesis, ya, di mana saya sangat setujui bahwa tingkat literasi memang harus ditingkatkan. Namun saya mempunyai pertanyaan, seperti yang sudah Anda bilang, memang sudah banyak program kerja seperti tesis ini, di mana tujuannya meningkatkan literasi. Namun bagaimana cara Anda menarik minat, di mana sudah seperti yang Alika bilang juga, sudah banyak program kerja seperti ini, dan juga Indonesia mendapat tingkat literasi yang rendah juga di dunia. Terima kasih. Terima kasih atas sanggahan yang telah diberikan. Selanjutnya akan saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 3 untuk menjawab sanggahan yang telah diberikan. Waktu 1 menit dipersilahkan dari sekarang.
Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 2 atas tanggapannya. Bagaimana cara saya untuk meningkatkan dari program kerja saya ini? Yang pertama yaitu saya akan bernegosiasi dengan pihak sekolah, khususnya guru bahasa Indonesia, mengenai program kerja ini, gimana bisa menambahkan nilai pelajaran bahasa Indonesia tersebut sehingga meningkatkan kemauan dan antusiasme dari para siswa-siswa SMA Negeri 70 Jakarta, dan juga tidak hanya benefit yang diberikan pada siswa-siswa SMA Negeri 70 Jakarta. Selain itu juga SMA Negeri 70 Jakarta juga mendapatkan benefit di mana para SMA Negeri 70 Jakarta sendiri mendapatkan karya-karya dari setiap siswa-siswa SMA Negeri 70 Jakarta yang nanti bisa dipajang di mading sekolah. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak kepada 3 kandidat yang telah memaparkan dan juga saling bertanya dan menjawab terkait program kerja yang telah disiapkan. Selanjutnya kami beralih ke sesi berikutnya, yaitu pertanyaan dari panelis. Kepada panelis, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Baiklah, untuk seluruh peserta debat calon OSIS SMA Negeri 70 Jakarta, saya selaku panelis pada debat siang hari ini akan memberikan pertanyaan buat kalian semuanya. Nah, pertanyaannya adalah, jelaskan jadi satu instrumen yang harus ada dalam suatu organisasi, khususnya OSIS MPK, guna memajukan SMA Negeri 70 Jakarta. Jadi saya ulang, jadi jelaskan satu instrumen yang harus ada dalam suatu organisasi, khususnya OSIS MPK, yang dipakai untuk memajukan SMA Negeri 70 Jakarta. Terima kasih kepada panelis atas pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya, kami berikan waktu 1 menit kepada para kandidat untuk memberikan jawaban. Kami berikan waktu 1 menit untuk kandidat nomor urut pertama. 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Aziz atas pertanyaannya. Menurut saya satu instrumen yang harus ada dalam memajukan sebuah organisasi di SMA Negeri 70 adalah komunikasi, di mana setiap siswa-siswinya memerlukan komunikasi untuk dapat meningkatkan keharmonisan dan persatuan dalam sebuah organisasi tersebut. Karena dengan organisasi ini, setiap siswa-siswinya dapat menjalin kerjasama, dan dalam kerjasama ini juga dapat memajukan program kerja sehingga SMA Negeri 70 dapat lebih maju dan memiliki program kerja yang inovatif dari komunikasi-komunikasi yang aktif di setiap kerja. Dari saya itu saja. Terima kasih. Selamat menonton. Baik, terima kasih Aika atas jawabannya. Menurut saya juga memang benar bahwa komunikasi menjadi salah satu instrumen yang penting dalam sebuah organisasi. Namun jika dalam sebuah organisasi hanya ada komunikasi saja tanpa inovasi dan kreativitas, bagaimana organisasi tersebut akan maju? Terima kasih. Baik, terima kasih Rintang atas pertanyaannya. Sesuai dengan salah satu misi saya adalah untuk mendorong menciptakan terobosan-terobosan yang inovatif di setiap program kerja. Dan dari misi saya tersebut, seperti yang sudah diterapkan di SMA Negeri 70 adalah setara, di mana setara ini mencakup 3 angkatan, di mana kelas 10, 11, dan 12 ini dapat bekerja sama dalam satu wadah, sehingga mereka harus berkomunikasi secara aktif sehingga dapat memajukan program kerja ini. Dan untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas, tentunya melalui komunikasi yang aktif ini, setiap siswa-siswinya akan memaparkan ide-ide mereka melalui environment atau lingkungan yang sehat. Maka dari itu, saya juga akan menciptakan lingkungan di SMA yang sehat.
Memang benar, komunikasi merupakan hal yang terpenting. Mengingat ini dengan mudahnya bisa berinteraksi dengan satu sama lain antar anggota dan juga dapat lebih mudah untuk melakukan kerjasama antar anggota. Namun, ada satu hal yang lebih penting menurut saya sebagai calon kandidat nomor 3, yaitu sebuah kekeluargaan, di mana kekeluargaan harus dibina di sebuah organisasi supaya dengan adanya kekeluargaan ini bisa dengan mudahnya untuk berinteraksi juga dibandingkan dengan kita hanya melakukan komunikasi. Saat itu juga dengan adanya kekeluargaan ini bisa mengikuti segala hal yang bisa tercipta sebuah organisasi yang berintegrasi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Adi atas pendapatnya. Dan memang benar kekeluargaan adalah salah satu aspek yang penting juga dalam sebuah organisasi. Namun tentunya untuk dapat menciptakan sebuah kekeluargaan dan solidaritas antara anggota diperlukan komunikasi yang aktif dari Freddy. Dengan komunikasi semuanya akan berjalan secara lancar dan setiap siswa dan siswinya dapat lebih mengerti perasaan atau pola pikir satu sama lain. Maka dari itu untuk dapat memajukan setiap program kerja dan untuk dapat memajukan SMA Negeri 70 diperlukan komunikasi yang lebih aktif lagi dan saya jika terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan selalu mengawasi setiap komunikasi dan selalu menciptakan komunikasi-komunikasi yang aktif di dalam kegiatannya dan kawan-kawan. Baiklah, terima kasih kepada kandidat nomor urut pertama atas jawabannya. Selanjutnya, kepada kandidat nomor urut kedua, kami berikan waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Hid. Menurut saya, instrumen yang paling penting yang ada dalam organisasi adalah kreativitas. Kenapa kreativitas? Balik lagi seperti pernyataan Alika tadi, memang betul komunikasi penting. Namun dengan adanya kreativitas, ini bisa memancing komunikasi-komunikasi yang ada dalam organisasi tersebut. Dan juga seperti misi saya, dengan kreativitas kita dapat membuat program-program kerja yang bisa memajukan SMA 70 dan juga mengeluarkan potensi penuh dari siswa-siswi SMA 70. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor 2 atas pernyataannya. Dan menurut saya memang benar kreativitas adalah salah satu aspek yang penting untuk dapat memancing komunikasi-komunikasi antar anggotanya. Namun bagaimana caranya untuk dapat meningkatkan kreativitas di setiap program kerja dari siswa-siswinya? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Alika atas sanggahannya. Ya menurut saya memang benar kreativitas ini dari mana sih ditingkatkannya? Jadi jika saya menjadi ketua OSIS pada periode 2021-2022, saya akan meningkatkan kreativitas dengan berbagai cara. Ya seperti yang saya bilang tadi, membuat program kerja baru atau bahkan meningkatkan program kerja lama agar menjadi lebih bagus. Selain itu, saya juga bisa membuat rapat, di mana dalam rapat ide-ide kreatif atau inovasi-inovasi baru bisa keluar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat yang disampaikan oleh nomor 2, kandidat calon ketua OSIS. Kreativitas sendiri seharusnya sudah dimiliki oleh setiap siswa. Dan itu merupakan hal yang wajar dan bukan merupakan poin terpenting dalam sebuah untuk organisasi untuk kemajuan sekolah. Menurut saya sendiri, yaitu rasa sosial, seperti yang sudah saya sampaikan, rasa sosial atau kekeluargaan itu merupakan hal yang terpenting dalam organisasi itu. Dan juga dengan contoh dari pelaksanaan yang Anda berikan juga tidak memberikan sebuah makna tersendiri. Seperti contohnya tidak ada perealisasiannya contoh dari program kerja Anda. Seperti itu mungkin yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat Adi atas pertanyaannya atau sanggahannya, di mana memang betul kekeluargaan sangat penting, apalagi dalam organisasi di mana kita hampir tiap hari berhubungan dengan anggota-anggota dalam organisasi tersebut.
Namun menurut saya, dalam kreativitas ini memang harus dimiliki seluruh siswa SMA 70 Jakarta, apalagi anggota BPH. Seperti yang saya bilang tadi, saya berpegang teguh pada pernyataan saya, bahwa dengan adanya kreativitas, ini bisa memancing adanya komunikasi, di mana komunikasi juga bisa memancing adanya asas kekeluargaan, di mana anggota-anggota dalam organisasi tersebut bisa saling dekat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada nomor urut 2. Selanjutnya kami berikan waktu 1 menit kepada nomor urut ketiga untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan dari panelis. Waktu 1 menit dipersilahkan dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya kekeluargaan atau rasa solidaritas harus ada dan menjadi poin terpenting dalam sebuah organisasi untuk kemajuan sekolah. Karena seperti yang kita ketahui, dengan adanya kekeluargaan kita dapat memupuk rasa kenyamanan sehingga saat interaksi dapat lebih mudah dibandingkan kita harus menekankan kepada komunikasi. Karena dengan adanya kekeluargaan sendiri, komunikasi ataupun hal lainnya bisa mengikuti dengan adanya sebuah kekeluargaan ini. Dan juga sesuai dengan misi saya yang ketiga, yaitu membangun rasa sosial dan kekeluargaan antar siswa-siswa SMA Negeri 70 Jakarta dan juga lingkungan masyarakat sekitar, sehingga menjadikan sebuah hal yang sangat bermakna untuk organisasi OSIS SMA Negeri 70 Jakarta. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Adi atas pemaparannya. Dan saya setuju bahwa bagaimana kekeluargaan ini sangat diperlukan dalam setiap organisasi. Dan kekeluargaan ini tentunya balik lagi kita memerlukan komunikasi yang aktif di setiap program kerjanya. Dan untuk kekeluargaan sendiri, bagaimana caranya Anda dapat meningkatkan kekeluargaan apabila di SMA Negeri 70 setiap angkatannya masih memiliki gap. Dan dari situ bagaimana Anda bisa mengurangi gap antar angkatan ini untuk dapat meningkatkan kekeluargaan seperti yang sudah Anda bilang sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 1 atas sanggahannya. Pertanyaan yang akan disampaikan yaitu bagaimana cara Anda meningkatkan solidaritas kekeluargaan. Seperti yang diketahui bahwasanya di SMA Negeri 70 Jakarta memiliki gap antar angkatannya. Yang akan saya lakukan sebagai calon ketua OSIS periode nomor urut 3 SMA Negeri 70 Jakarta periode 2021-2022 akan merealisasikan dengan berbagai program kerja yang contohnya pada program kerja saya, yaitu program kerja mengenai DFD, yaitu dengan tujuannya untuk menjalin tali persaudaraan antar siswa-siswa SMA Negeri 70 Jakarta. Dari program kerja tersebut bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan rasa solidaritas atau kekeluargaan antar angkatannya dan siswa-siswa SMA Negeri 70 Jakarta dengan guru juga. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Adi atas sanggahannya yang menurut saya memang benar. Asas kekeluargaan bisa ditingkatkan dengan berbagai program kerja. Namun, jika program kerja tersebut monoton atau tidak kreatif, bagaimana asas kekeluargaan ini bisa tumbuh? Di mana program kerja tersebut monoton sehingga komunikasinya dari tahun ke tahun sama saja, atau bisa dibilang mencontek tahun lalu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sanggahan atau pendapat yang disampaikan oleh nomor 2 kandidat calon ketua OSIS. Pertanyaan yang akan disampaikan yaitu bagaimana supaya asas kekeluargaan ini tidak monoton di SMA Negeri 70 Jakarta dan tidak menyontek tahun lalu. Program kerja yang saya ciptakan ini inovatif dan kreatif, di mana belum ada pada BPH sebelumnya, di mana dengan adanya inovatif dan kreatif ini bisa lebih meningkatkan rasa solidaritas dan kekeluargaan antar siswa-siswa SMA Negeri 70 Jakarta. Dan juga dengan misi yang saya lakukan, yaitu membangun rasa sosial dan kekeluargaan antar SMA Negeri 70 Jakarta, membuat saya yakin untuk dan percaya diri bisa membawa perubahan untuk SMA Negeri 70 Jakarta yang memiliki rasa kekeluargaan dengan tingkat tinggi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada panelis pertama yang telah memberikan pertanyaan, juga kepada 3 orang kandidat yang telah memberikan jawaban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh panelis kedua untuk memberikan pertanyaan dan dilanjutkan oleh sanggahan dari ketiga kandidat. Kepada panelis dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hikmah Ramadhani Falak.
dan pada hari ini saya berkesempatan untuk menjadi panelis di debat pada hari ini. Saya memiliki sebuah pertanyaan untuk ketiga kandidat calon ketua OSIS periode 2021-2022. Seperti yang sudah kita semua ketahui, bahwa OSIS dan MPK merupakan perwakilan siswa yang menghubungi atau menjadi jembatan penghubung antara seluruh sivitas SMAN 70 Jakarta. Nah, saya memiliki pertanyaan mengenai hal tersebut. Tentunya OSIS MPK kan jembatan penghubung terutama di antara para siswa-siswanya. Oleh karena itu, apa kedudukan ekskul-ekskul di SMA 70 Jakarta di mata kalian jika nanti terpilih sebagai ketua OSIS periode 2021-2022? Terima kasih. Terima kasih kepada panelis atas pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya kami berikan masing-masing kandidat waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh panelis. Kepada nomor urut pertama, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Dan memang benar, untuk dapat menjembatani setiap angkatan diperlukan setiap program kerja dan ekskul yang menarik dan kolaboratif tentunya. Dan dengan begitu, menurut saya, ekskul dan program kerja sederajat, dan untuk dapat meningkatkan ekskul dan setiap program kerja di SMA Negeri 70 adalah dengan meningkatkan setiap kualitas di ekskul maupun program kerja. Bagaimana caranya? Adalah meningkatkan kualitas dalam artian setiap ekskul ini dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang tentunya terjadi di era globalisasi yang tentunya terjadi secara cepat. Maka dari itu, saya jika terpilih menjadi seorang ketua OSIS, saya akan pastikan bahwa ekskul-ekskul di SMA Negeri 70 adalah ekskul-ekskul yang inovatif dan berani untuk mengikuti perubahan-perubahan zaman sehingga SMA Negeri 70 dapat maju dan dapat dikenal oleh luar SMA Negeri 70 sehingga SMA Negeri 70 dapat terkenal inovatif dan berprestasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Alika atas jawaban dari pertanyaan dari Kak. Namun saya juga mempunyai pertanyaan dari jawaban yang Anda sudah berikan, yaitu pernyataan Anda itu akan memastikan untuk memajukan ekskul di SMA 70. Pertanyaan saya, bagaimana cara Anda memastikan memajukan ekskul dalam SMA 70 di mana ekskul tersebut beragam dengan kegiatan beragam dan minat yang beragam? Terima kasih. Baik, terima kasih Lintang atas pertanyaannya. Dan menurut saya, setiap siswa-siswi ini sudah mengikuti ekskul-ekskul sesuai dengan minatnya. Maka dari itu, saya sebagai ketua OSIS akan selalu meningkatkan kualitas-kualitas program kerja, kualitas ekskul, di mana saya akan terus mengawasi dan memperhatikan bagaimana ekskul-ekskul ini dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Seperti contohnya pada masa pandemi ini, di mana setiap ekskul harus melewati fase online, di mana dari situ bisa terlihat bahwa ekskul-ekskul di SMA Negeri 70 sudah dapat beradaptasi perlahan-lahan dengan perubahan-perubahan yang terjadi seperti ini. Dan pastinya di era globalisasi nanti akan ada banyak perubahan-perubahan yang baru. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh kandidat nomor pertama. Memang benar, ekstrakurikuler merupakan hal yang sangat menonjol untuk SMA Negeri 70 Jakarta untuk meningkatkan prestasi non-akademik. Namun, saya masih belum mengetahui apa tindakan yang Anda lakukan sebagai calon ketua OSIS dan juga apakah cukup dengan caranya memperhatikan dan mengawasi tanpa ada sebuah realisasian melalui program kerja. Sekian dan terima kasih. Baik, memang benar diperlukan realisasian yang lebih detail lagi.
Baiklah, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh kandidat nomor urut pertama. Selanjutnya kepada kandidat nomor urut kedua, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Kak Falak atas pertanyaannya. Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, bagaimana kedudukan ekskul sebagai jembatan siswa-siswi SMA 70 Jakarta? Menurut saya, untuk kedudukannya sendiri, ekskul merupakan suatu bagian penting, apalagi di masa pandemi ini, di mana dalam ekskul-ekskul tersebut bisa siswa-siswa SMA 70 Jakarta bisa berkomunikasi, berinteraksi, dan merasakan pengalaman dengan teman-temannya sesuai dengan minat-minat dari ekskul tersebut. Selain itu, sebagai ketua OSIS, sesuai dengan misi saya, yaitu memajukan ekskul dalam SMA 70 Jakarta, peran saya adalah juga menjadi jembatan antara guru dan pihak-pihak ekskul agar misalnya hal yang paling simpel di mana pada masa ini hampir semua siswa SMA 70 Jakarta sudah divaksin, dan di situ saya sebagai ketua OSIS bisa menjadi jembatan komunikasi antar guru dan ekskul untuk melakukan ekskul yang offline, di mana bisa merasakan esensi dari ekskul tersebut tanpa hambatan-hambatan dengan sistem daring. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Dan memang benar, ya, ekskul adalah hal yang penting karena pada masa pandemi ini untuk dapat bersosialisasi ini salah satunya adalah melalui wadah ekskul. Dan pertanyaan saya adalah, tadi Anda bilang bahwa Anda akan menjadi jembatan dengan menjalin kerjasama dengan antara guru dan para ekskul. Dan dari contoh Anda adalah contoh ketika masa pandemi di mana seluruh siswa-siswinya ini akan dilakukan untuk vaksin. Dan bagaimana realisasi yang Anda ketika offline dan apa yang akan Anda jembatani antara guru dan ekskul selama offline nanti. Dan setelah pandemi selesai. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Alika atas sanggahannya, di mana memang benar saya tadi hanya memberi contoh untuk jembatan komunikasi di saat masa pandemi seperti ini, di mana hampir semua kegiatan dilaksanakan dengan sistem daring. Lalu, pertanyaan Anda, apakah peran saya, bagaimana saya menjembatani antara guru dengan pihak ekskul di masa offline, di mana batasan-batasan ini sudah tidak ada? Tentunya dalam ekskul sendiri terdapat berbagai macam lomba. Misalnya paskib, ada lomba paskib, ekspose ada lomba fotografi, dan dengan itu saya bisa menjadi jembatan ke guru dan pihak ekskul untuk meyakinkan untuk mengikuti lomba, di mana kadang-kadang terdapat beberapa sanggahan atau backlash untuk mengikuti lomba-lomba. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor 2 atas jawaban yang disampaikan. Mungkin di sini bagi saya sendiri realisasi yang Anda sampaikan kurang efektif, di mana dengan berbagai lomba yang Anda sampaikan akan menjadi sebuah jembatan bagi siswa-siswa SMA Negeri 70 Jakarta. Seharusnya Anda bisa lebih untuk meyakinkan dan mendengarkan segala aspirasi para siswa SMA Negeri 70 Jakarta yang mengikuti ekskul tersebut, sehingga dapat dengan mudahnya untuk meningkatkan prestasi non akademik bagi siswa-siswa SMA Negeri 70 Jakarta. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Adi atas sanggahannya. Ya, menurut saya memang benar. Lomba-lomba tersebut memang saya sebagai ketua OSIS harus mendengarkan aspirasi-aspirasi, terutama dari anggota-anggota ekskul. Namun menurut saya, dengan menjadi jembatan antara guru dan pihak ekskul, di mana saya bisa meyakinkan guru untuk mengikuti lomba, dari hal tersebut saya sudah mendengarkan aspirasi-aspirasi dari pihak-pihak ekskul, sehingga dari situ saya hanya tinggal menambahkan aspirasi-aspirasi lain, misalnya penambahan fasilitas, penambahan anggota, atau penambahan ruangan misalnya. Terima kasih.
Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh kandidat nomor urut kedua. Selanjutnya kami berikan waktu 2 menit untuk kandidat nomor urut ketiga untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan yang telah diberikan. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Kak Falak atas pernyataannya yang disampaikan kepada saya, calon ketua OSIS nomor urut 3 kandidat SMA Negeri 70 Jakarta. Eskul memang sangat penting yang sudah saya sampaikan tadi sebagai hal yang menonjol di SMA Negeri 70 Jakarta. Selain itu juga eskul sendiri yang bisa meningkatkan prestasi non akademik bagi siswa SMA Negeri 70 Jakarta. Maka dari itu, sesuai dengan misi saya yang terdapat di nomor urut nomor 2 dan juga nomor 5, di mana nomor 2 sendiri yaitu menyediakan wadah aspirasi bagi siswa-siswi SMA Negeri 70 Jakarta untuk dapat berkarya, dan juga pada misi saya yang kelima yaitu memfasilitasi pengembangan minat dan bakat guna meningkatkan prestasi baik akademik maupun non akademik bagi siswa-siswi SMA Negeri 70 Jakarta. Maka dari itu, dengan mendukung dari misi yang saya buat ini atau rancang ini, saya akan merealisasikannya dengan program kerja yaitu yang sudah saya sampaikan, Praga atau Pekan Olahraga, yang dimana tujuannya untuk lebih mengembangkan minat dan bakat bagi siswa-siswa SMA Negeri 70 Jakarta, yaitu dalam hal prestasi non akademik. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan memberikan pendapat mengenai pemaparan Anda, bagaimana tadi Anda bilang bahwa Anda ingin menciptakan wadah aspirasi. Dan dari Expo sendiri, kira-kira apa aspirasi yang akan mereka sampaikan kepada Anda, dan apa yang akan Anda fasilitasi untuk dapat meningkatkan potensi siswa-siswa SMA Negeri 70 melalui expo yang ada di SMA Negeri 70. Dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alifa atas sanggahan yang diberikan kepada saya. Memang benar, menciptakan wadah aspirasi memerlukan sebuah hal yang besar tanggung jawabnya. Maka dari itu, saya jika terpilih untuk menjadi calon ketua OSIS periode 2021-2022 SMA Negeri 70 Jakarta dengan nomor kandidat 3, saya akan melakukan pada awal jabatan untuk melakukan rapat kerja, di mana para ekskul ini menyampaikan segala aspirasinya sehingga bisa menciptakan sebuah hal yang mereka inginkan, dan kami sebagai BPH akan menyediakan fasilitas seperti contohnya kita akan memilah terlebih dahulu apa yang menjadi keinginan mereka. Contohnya misalkan yaitu pengembangan dari minat siswa-siswinya sendiri. Adapun realisasinya seperti contoh Paskibra, yang dimana Paskibra sendiri merupakan ekskul yang notabene adalah tingkat kedisiplinan tinggi dibanding ekskul-ekskul lainnya. Maka dari itu saya siap untuk sebagai menjembatani hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Adi atas jawaban dan sanggahannya. Memang benar, program kerja Anda sudah bagus untuk menjadi jembatan dan ikut mengikutsertakan ekskul dalam program kerja BPH, dan juga ikut memajukan prestasi non-akademis dari SMA 70 Jakarta. Namun dari pernyataan yang Anda sudah sampaikan, yang saya tangkap itu hanya menyertakan ekskul-ekskul yang mengarah ke olahraga. Namun bagaimanakah cara Anda untuk mengikutsertakan ekskul-ekskul yang mengarah ke seni seperti BAC ataupun ekpos ataupun sisgahana yang bahkan tidak mengarah ke olahraga? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 2 atas sanggahannya. Memang benar, di sini lebih ke arah olahraga dan juga kesehatan pada program kerja saya yaitu Praga. Namun di sini juga saya akan siap untuk memiliki inovasi pada program kerja saya untuk memasukkan lagi tentang kesenian di SMA Negeri 70 Jakarta. Maka dari itu yang akan saya lakukan, saya akan mencoba berdiskusi kepada atau bernegosiasi kepada pihak-pihak ekskul yang notabene bukan termasuk olahraga. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya selaku nomor urut kandidat nomor urut 3 calon ketua OSIS SMA Negeri 70
Jakarta periode 2021-2022, teman-teman sendiri bisa melihat di mana saya lebih unggul dan lebih mendominasi dan juga menyampaikan argumen dengan tepat juga daripada kandidat lainnya dan juga memberikan sanggahan yang lebih tepat juga daripada sanggahan lainnya. Dan juga saya memiliki visi dan misi yang mencakup spiritual, pendidikan dan juga rasa sosial antar siswa-siswa negeri 70 Jakarta yang dibutuhkan. Dan juga saya memiliki program kerja yang menjanjikan supaya dapat meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik bagi siswa-siswa SMA negeri 70 Jakarta dan untuk mengharumkan nama SMA negeri 70 Jakarta sendiri. Dan juga saya memiliki sifat yang memiliki jiwa etos kerja yang tinggi dan juga memiliki rasa kepemimpinan yang tinggi juga dan berintegritas tinggi. Selain itu juga saya memiliki pengalaman organisasi di mana saya pernah menjabat sebagai wakil ketua OSIS dan juga wakil ketua MPK, sehingga saya bisa yakin untuk menjadi ketua OSIS periode 2021-2022 untuk memimpin roda kepemimpinan atau roda organisasi bagi SMA Negeri 70 Jakarta, khususnya OSIS SMA Negeri 70 Jakarta. Untuk 70 yang tentram, pilih adikuy, ketos yang tajam. Tanggung jawab, amanah, jujur, aktif, dan maju. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan tempatnya yang sudah diberikan kepada saya. Saudara-saudara, teman-teman, guru-guru, dan seluruh sivitas SMAN 70 Jakarta. Bisa dilihat bahwa dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan, yang mencakupi mulai dari pertanyaan keorganisasian, kepribadian, dan segala macam, saya bisa menjawab dengan mudah. Selain itu, saya juga bisa berpikir kritis saat mendapat masalah-masalah yang diberikan kepada saya. Dan juga dari visi misi saya dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ada hubungannya juga dan bisa diselesaikan dengan visi misi yang sudah saya punya. Selain itu, dari kandidat-kandidat yang lain, saya memiliki etos kerja yang tinggi juga seperti Adi, dan saya juga bisa berteman dengan baik. Sebelum selesai, saya ingin membawakan pantun. Makan roti pakai saus, nomor 2 siap jadi ketos nih bos. Terima kasih. Terima kasih moderator atas kesempatan dan waktunya. Dan dari yang sudah saya jawab, dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan, saya dapat menjawab pertanyaan dengan yakin dan saya dapat berargumen dengan kritis. Dan saya rasa dan saya harap saya sudah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Melalui visi misi saya dan program kerja saya sudah yakin bahwa program kerja dan visi misi saya adalah visi misi yang inovatif dan dapat menciptakan generasi-generasi unggul dari SMA Negeri 70 selanjutnya. Dan untuk visi saya sendiri adalah untuk mewujudkan siswa-siswa SMA Negeri 70 yang berkualitas, kreatif, kolaboratif, dan proaktif, diimbangi dengan karakter yang mulia. Dari visi saya tersebut, tentunya seperti yang saya sudah jawab di debat sebelumnya, dan itu sudah terlihat bahwa saya yakin visi ini dapat terwujud sehingga saya dapat meningkatkan dan menciptakan SMA Negeri 70 yang unggul, bersahabat dan bermartabat. 70 bersatu, jangan lupa pilih nomor 1. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan, nama saya Alika Raisya Hidayat dari kelas 11 MIPA 2. Saya adalah calon ketua OSIS periode 2021-2022 nomor urut 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan visi, misi, dan program kerja saya sehingga teman-teman semua makin yakin dalam memilih saya sebagai ketua OSIS. Untuk visi saya adalah saya ingin mewujudkan siswa dan siswi SMA Negeri 70 yang berkualitas, kreatif, kolaboratif, dan proaktif, tentunya diimbangi dengan karakter yang mulia. Visi saya diimbangi dengan misi-misi saya. Yang pertama adalah saya ingin meningkatkan kualitas program kerja OSIS dengan cara mengikutsertakan seluruh siswa dan siswa SMA Negeri 70. Yang kedua, saya ingin menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi dan institusi sehingga dapat meningkatkan wawasan dan pengembangan diri siswa-siswa SMA Negeri 70. Yang ketiga, saya ingin mewujudkan persatuan dan keharmonisan antar siswa dan siswa SMA Negeri 70 melalui terjalinnya komunikasi yang aktif di setiap kegiatannya. Yang keempat, saya ingin menciptakan terobosan-terobosan yang inovatif
di setiap program kerjanya sehingga dapat memajukan dan mengharumkan nama SMA Negeri 70. Dan yang terakhir, saya ingin mendorong potensi siswa dan siswa SMA Negeri 70 sehingga dapat menjadi kemampuan dan menjawab tantangan di era VUCA, yaitu Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. Visi misi saya diimbangi dengan 3 program kerja saya. Yang pertama adalah Major Success. Ini merupakan program kerja untuk meningkatkan wawasan siswa dan siswinya mengenai jurusan yang mereka minati. Dan yang kedua adalah Earth Day Program. Ini merupakan program kerja untuk mendukung goal atau tujuan pemerintah dalam mengurangi gas-gas emisi yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah 70 Incubator. Ini merupakan sebuah perlombaan merancang bisnis plan, dan program kerja ini dapat meningkatkan potensi dan mendorong potensi siswa dan siswa SMA Negeri 70 di bidang bisnis. Dan jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan mewujudkan dan saya akan mempertahankan dan meningkatkan prestasi-prestasi yang diraih dan akan diraih oleh SMA Negeri 70 ke depannya. Kemudian saya juga akan melakukan perubahan-perubahan sehingga dapat mencapai tujuan, yaitu menciptakan SMA Negeri 70 yang unggul, bersahabat, dan bermartabat. Akhir kata, saya ingin mengucapkan 70 bersatu, jangan lupa, pilih nomor 1. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Lintang Sasmita Seta, dan saya dari kelas 11 IPS 1. Dan di sini saya adalah calon ketua OSIS nomor urut 2 tahun 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan visi, misi, dan program kerja yang sudah saya rancang. Untuk visi saya adalah memajukan SMA 70 dalam bidang akademik maupun non-akademik dengan berbagai program kerja yang bermanfaat sehingga mengeluarkan potensi penuh dari siswa-siswi SMA 70 Jakarta. Untuk mendukung visi tersebut, saya mempunyai 3 misi. Yang pertama, jika saya menjadi ketua OSIS, saya akan menjadikan OSIS sebagai organisasi yang bekerja secara efisien dan berintegritas. Kemudian, saya akan menjadikan OSIS sebagai organisasi yang mewadahi dan mempererat hubungan antar sivitas SMA 70. Dan yang terakhir, saya sebagai ketua OSIS akan ikut serta dalam memajukan eskul-eskul dalam SMA 70. Kemudian ke proker. Program kerja yang sudah saya rencang ada 3. Yang pertama adalah bulungan beruang. Bulungan beruang ini adalah dengan tema manajemen uang, di mana kami akan mengundang lembaga-lembaga uang yang akan memberi edukasi kepada teman-teman siswa-siswi SMA 70 Jakarta. Kemudian, program kerja yang kedua adalah 70 Semara, yang bertemakan budaya, di mana dalam program kerja ini akan diharapkan agar siswa-siswi SMA 70 Jakarta lebih sadar dan lebih peduli pada budaya-budaya asli negara kita, yaitu Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah 70 Ikatan Bulungan, di mana tujuan dari program kerja ini adalah meningkatkan hubungan antar siswa-siswi SMA 70 Jakarta, terutama dalam masa pandemi, di mana semua kegiatan diadakan dengan sistem daring atau online. Kemudian izinkan saya untuk menjelaskan juga keunggulan-keunggulan saya. Yang pertama, saya adalah orang berintegritas. Jika saya menjadi ketua OSIS, saya juga akan jika saya menjadi ketua OSIS, saya akan menjadi orang yang berintegritas. Selain itu, saya juga mudah berteman. Selain itu juga baik, sebelum mengakhiri, saya mempunyai pantun. Makan roti pakai saus, nomor urut 2, siap jadi ketos nih bos. Terima kasih. Halo semua, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Saputra dari kelas 11 MIPA 8, dan saya sebagai calon ketua OSIS dengan nomor urut 3 periode 2021-2022 SMA Negeri 70 Jakarta. Saya memiliki visi, misi, dan beberapa program kerja yang bisa membuat kalian yakin untuk memilih saya. Visi saya yaitu untuk mewujudkan
OSIS SMA Negeri 70 Jakarta yang dapat berkolaborasi dan berintegritas tinggi, berlandaskan asas kekeluargaan, serta aktif dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Lalu, untuk mendukung atau merealisasikan visi saya memiliki beberapa misi. Di antaranya yang pertama, saya ingin meningkatkan seluruh karakter warga SMA Negeri 70 Jakarta yang berlandaskan IMTAK. Yang kedua, saya ingin menyediakan wadah aspirasi dan inspirasi secara internal maupun eksternal untuk dapat berkarya. Yang ketiga, saya juga ingin membangun rasa sosial dan kekeluargaan antar siswa-siswi SMA Negeri 70 Jakarta. Yang keempat, saya ingin menciptakan dan mengoptimalkan seluruh program kerja baik itu yang sudah terlaksana maupun program kerja baru yang bersifat inovatif dan kreatif. Dan yang terakhir, saya ingin memfasilitasi pengembangan minat dan bakat guna meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik bagi siswa-siswa SMA Negeri 70 Jakarta. Lalu, saya memiliki beberapa program kerja untuk mendukung visi misi saya. Program kerja saya yang pertama yaitu tesis atau Literation in 70. Nah, tesis sendiri merupakan sebuah kegiatan di mana para siswa-siswa SMA Negeri 70 Jakarta akan membuat literasi dari berbagai buku fiksi maupun non-fiksi yang pelaksanaannya jika offline di perpustakaan atau online di internet atau Google. Lalu yang kedua ada Praga atau Pekan Olahraga. Praga sendiri merupakan sebuah program kerja yang bertemakan olahraga dan kesehatan. Adapun jenis kegiatannya yaitu lomba membuat video senyum secara berkelompok. Yang kedua, lomba membuat video kreatif atau vlog mengenai olahraga di masa pandemi dan mengajak hidup sehat, dan juga lomba memasak makanan yang sehat. Dan yang terakhir yaitu BFD atau Bulangan Fun Days. BFD sendiri merupakan sebuah program kerja yang dimana pelaksanaannya setelah ujian akhir semester. Adapun jenis kegiatannya seperti kuis, lomba, debat dengan mosi yang pastinya menyenangkan, penampilan video kreatif dan menyenangkan dari para siswa-siswa SMA Negeri 70 Jakarta, dan yang terakhir beberapa game seperti Lodo Online atau Tebak Praga. Lalu dari pemaparan visi, misi, dan program kerja saya yakin untuk bisa membawa perubahan bagi SMA Negeri 70 Jakarta dan yakin bisa untuk memajukan kinerja OSIS SMA Negeri 70 Jakarta. Untuk 70 yang tentram, pilih Adi kuy, ketos yang tajam, tanggung jawab, amanah, jujur, aktif, dan maju. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak atas ketiga kandidat yang telah memberikan jawaban dan juga kepada panelis yang telah memberikan pertanyaan. Kami mohon maaf apabila ada beberapa kata yang mungkin tidak sesuai. Selanjutnya kami kembalikan lagi kepada MC. Tak terasa, kita sudah berada di penghujung acara pada debat hari ini. Semoga dari acara ini, seluruh sivitas SMN 70 Jakarta dapat memilih calon ketua OSIS yang terbaik. Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya selaku MC pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan debat calon ketua OSIS periode 2021-2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.